Baik, selamat siang, pagi, sore, dimanapun saudara, teman-teman berada. Perkenalkan, saya M. Alfa Nasrullah yang sekarang sedang mengikuti program virtual internship dari Rakamin Academy bersama Kimia Farma dalam bidang Big Data Analysis. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan terkait project final task atau tugas akhir tentang studi kasus eh, analisa bisnis eh, kimia farma di tahun 2020 dan 2023. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan dan penjabaran terkait kimia farma bisnis performance analysis tahun 2020 dan 2023. Untuk di presentasi ini terdapat beberapa subbab atau kategori yang akan menjadi bahan penjelasan. Yang pertama adalah terkait data processing atau proses pengolahan data dari data sumber atau source data. Kemudian akan dilakukan beberapa penjabaran terkait analisa yang sudah dilakukan, yang terkait annual profit analysis, kemudian regional profit analysis, lalu ada branch performance dan featured product, dan juga yang terakhir adalah strategic plan yang adalah hasil dari analisa-analisa sebelumnya yang akan membuahkan sebuah rencana strategi untuk mengatasi atau untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Oke, yang kemudian pertama adalah background dari Kimia Farma itu sendiri. Kimia Farma itu merupakan sebuah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan juga tertua, yang juga termasuk dalam BUMN, yaitu perusahaan negara yang didirikan tahun 1817. Dan Kimia Farma menjadi salah satu pelopor untuk produk, penyedia produk farmasi dan kesehatan di Indonesia, yang juga menjadi pelopor di dunia farmasi dan obat-obatan di Indonesia. Kemudian tujuan dari dibuatnya atau dilakukannya analisa ini yaitu untuk memberikan wawasan dan yang komprehensif mengenai performa bisnis kimia farma di tahun 2020 dan 2023, yang meliputi detail seperti berikut. Yang pertama, memahami tren pertumbuhan profit secara tahunan dan bulanan. Kemudian menganalisa sebaran profit di kimia farma dalam berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas cabang berdasarkan rating yang diberikan kepada cabang tersebut. Lalu untuk menentukan produk unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap profit di perusahaan kimia farma. Lalu memberikan rekomendasi strategis berbasis data yang sudah dilakukan analisa untuk membantu merancang strategi bisnis yang lebih efektif ke depannya. Kemudian kita masuk ke dalam subbab data processing, di mana kita akan membahas tentang proses dari pengolahan data untuk dilakukan analisa ke depannya. Yang pertama, di proses data collection ini data yang diambil merupakan source dari rekaman kimia farma dengan format CSV yang mencakup beberapa tabel utama, yaitu final transaction atau transaksi keuangan, kemudian inventory, lalu ada kantor cabang, dan juga produk. Di semua tabel ini mencakup data-data yang diperlukan untuk analisa performa bisnis kimia farma. Kemudian, oh ya, data ini saya menggunakan Google BigQuery untuk melakukan pengolahan data dari data-data mentah tersebut.
Kemudian setelah data diperoleh, dilakukan proses transformasi dan pemindahan ke dalam database Google BigQuery yang pastinya menggunakan bahasa atau pemrograman SQL. Kemudian proses ini mencakup pembersihan data duplikat, kemudian standarisasi format, dan validasi missing value yang ada agar data tersebut siap untuk dilakukan proses analisa. Berikut adalah query atau sintaks query SQL yang digunakan untuk melakukan analisa data. Data yang telah tersimpan di SQL lalu digunakan query tersebut untuk membangun tabel analisa itu tabel yang digunakan untuk analisa data selanjutnya. Jadi dari data mentah tersebut setelah dilakukan cleaning dan pembersihan, kemudian dilakukan query untuk mengambil data-data penting apa saja yang perlu digunakan untuk analisa data selanjutnya. Dari query tersebut akan dihasilkan tabel untuk analisa seperti pada gambar tersebut, di mana dalam penjelasan query tersebut saya menggunakan CTI atau Common Table Expression bernama CTI untuk menggabungkan data transaksi, kemudian kantor cabang dan produk. Kemudian membuat informasi lengkap terkait cabang, kota, produk, harga, dan diskon transaksi. Lalu ada Common Table Expression bernama perhitungan laba untuk menentukan persentase laba berdasarkan kategori harga serta menggunakan fitur cash when untuk menentukan kategori keuntungan. Lalu menghitung harga jual dengan menambahkan laba ke harga aktual produk dan juga menambahkan net sales atau harga setelah diskon dan net profit atau harga keuntungan. Untuk link query bisa diakses melalui link GitHub yang sudah saya cantumkan. Kemudian setelah dilakukan analisa dan membuat tabel analisis dari SQL atau database, kemudian hasil dari data tersebut dilakukan visualisasi menggunakan Google Looker Studio dengan KPI-KPI yang digunakan untuk mengukur performa bisnis Kimia Farma dalam periode 2020 sampai 2023. Dan dalam visualisasi tersebut menggunakan beberapa chart atau untuk melihatkan KPI yang sudah dianalisa seperti scorecard, kemudian ada geochart, kemudian line chart, dan bar chart. Dan juga ada bentuk visualisasi tabel untuk melihat produk yang paling unggul dan paling profitable pada bisnis kimia farma. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan tentang analisa yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu tentang annual profit analysis atau analisa profit tahunan secara periode. Oke, yang pertama profit tahunan berdasarkan analisa yang sudah dilakukan itu berada di kisaran 31 miliar setiap tahun dengan adanya sedikit penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2023. Kemudian secara bulanan menunjukkan selisih yang tidak terlalu signifikan antara bulan yang tertinggi dan terendah. Jadi antara profit di bulan-bulan yang paling tinggi atau bulan-bulan yang paling rendah itu sparse atau jaraknya tidak terlalu jauh. Selisihnya tidak terlalu jauh itu menandakan bahwa eh, proses bisnis atau bisnis yang dilakukan Gima Pharma itu cenderung stabil. Kemudian di bulan Februari secara konsisten menjadi bulan dengan profit terendah setiap tahunnya. Jadi dalam periode waktu dari 2020 sampai 2023 itu ditemukan bahwa di bulan Februari terjadi penurunan profit yang konstan di setiap tahunnya. Yang itu juga menjadi sebuah temuan yang menarik. Kenapa di bulan Februari menjadi bulan yang menjadi bulan dengan penjualan atau profit paling rendah. Kemudian stabilitas ini menunjukkan adanya daya tahan bisnis kimia farma terhadap
faktor eksternal, tapi penurunan di tahun-tahun tertentu menuntut adanya penyempurnaan strategi untuk menyesuaikan dan menjaga pertumbuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Lalu kita masuk ke analisa yang selanjutnya, yaitu tentang regional profit analysis atau analisa profit berdasarkan daerah atau regional. Baik, untuk regional profit ini Jawa Barat mencatat transaksi dan profit tertinggi, diikuti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk Jawa Barat sendiri, jarak antara Jawa Barat dengan provinsi lainnya cukup jauh, yang menunjukkan Jawa Barat ini memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk perusahaan kimia farma. Kemudian beberapa provinsi di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga memberikan kontribusi yang cukup besar meskipun jumlah transaksinya sedikit lebih rendah. Jadi meskipun kita tahu bahwa Jawa merupakan pusat ekonomi di Indonesia yang penduduknya juga banyak, tapi di dalam profit kimia farma ini eh, beberapa provinsi di Jawa itu profitnya jauh lebih kecil dibandingkan Sumatera Utara. Jadi kita bisa melihat adanya potensi pasar baru atau pengembangan pasar di sektor regional di luar Jawa, seperti di Sumatera Utara ataupun di Sulawesi Utara. Terutama di Sumatera Utara yang di sini, terutama di Pulau Sumatera yang di sini terdapat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kemudian juga ada di Riau yang juga termasuk dalam profit yang tinggi dan juga jumlah transaksi yang cukup banyak. Kemudian bisa dilihat dari peta sebaran profit di gambar yang sudah dicantumkan, kita dapat melihat tingginya permintaan di provinsi berpenduduk padat atau Jawa itu wajar. Tapi wilayah lain juga menunjukkan potensi profitabilitas yang juga menjanjikan, menandakan adanya ruang untuk ekspansi lebih lanjut untuk daerah-daerah tersebut dan tidak hanya berpusat atau tersentralisasi di Jawa. Selanjutnya terdapat analisa performa brand atau performa cabang. Kita bisa lihat dari chart yang ada di samping, terdapat dua indikator terkait rating cabang. Yang pertama, rating dari cabang itu sendiri, dan yang kedua ada rating transaksi yang berada di cabang tersebut. Hasilnya terdapat 5 cabang dengan rating cabang yang bagus atau sempurna, 5 per 5. Tapi rating transaksinya cenderung lebih rendah, di mana untuk rata-rata rating transaksi keseluruhan itu berada di rating 4 per 5. Jadi terdapat saya ambil 5 teratas untuk yang ditampilkan dalam data ini. Terdapat 5 cabang yang rating transaksinya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Kemudian meski kualitas layanan atau rating cabang sangat baik, jumlah atau kepuasan transaksi masih di bawah dari transaksi rata-rata. Kemudian cabang dengan rating transaksi di bawah 4 ini menandakan adanya kesenjangan antara kualitas layanan dan transaksi. Eh, Pelanggan kemungkin puas dengan pelayanan, tetapi frekuensi atau volume pembelian masih relatif rendah. Terdapat 5 cabang, itu ada Batam, Pematang Siantar, Jogja, Medan, dan Garut, yang perlu dilakukan strategi ulang atau evaluasi terkait eh, transaksi yang ada di cabang tersebut, yang apa namanya, untuk meningkatkan rating dari transaksi pada 5 kota tersebut. Kemudian kita lanjut ke produk unggulan, analisa produk unggulan. Apa saja sih produk unggulan atau yang paling banyak terjual dan paling profit di bisnis kimia farma? Nah, ternyata diketahui bahwa ada 5 kategori obat dengan total profit
dan transaksi tertinggi. Itu yang pertama adalah psikoleptik, hipnotik, dan sedatif. Kategori obat tersebut memuncaki peringkat pertama dengan total profit sekitar 21 miliar dan total transaksi sebanyak 134.000. Kemudian yang kedua ada psikoleptik ansioltik yang profitnya 20 miliar juga, total transaksinya 107.000. Kemudian analgesik yang peringkat tiga ada analgesik dan antiprektik, salicylic acid. Kemudian ada obat untuk penyakit saluran nafas. Dan yang terakhir ada antihistamin untuk penggunaan sistemik. Dari kelima top 5 produk dengan penjualan serta profit tertinggi ini, produk kesehatan mental, psikoleptik, dan obat umum menempati urutan teratas menandakan kebutuhan pasar yang besar dan tinggi untuk barang atau obat tersebut. Nah, kemudian kita akan berlanjut dari strategi untuk bagaimana menyikapi dari hasil-hasil analisa yang sudah dijabarkan sebelumnya. Untuk strategi pertama yaitu terkait optimasi penjualan bulanan. Yang pertama yaitu strateginya adalah mengoptimalisasi performa di bulan Februari karena kita tahu bahwa dari hasil yang sudah didapatkan di bulan Februari itu terjadi penurunan keuntungan secara konstan dari tahun 2020 sampai 2023. Ya, langkah-langkahnya adalah meningkatkan promosi dan diskon guna menarik lebih banyak pelanggan, lalu meluncurkan program loyalitas untuk mendorong pembelian ulang setelah periode liburan, kemudian mempersiapkan kampanye pemasaran khusus seperti bundling, produk, dan lain-lain guna meningkatkan daya tarik produk di awal tahun. Jadi eh, inti dari langkah-langkah ini adalah bagaimana kita mengoptimasi penjualan dan menarik minat pelanggan lebih banyak di bulan Februari untuk mengatasi dan menutupi kekurangan penurunan profit di bulan Februari. Lalu yang kedua yaitu memaksimalkan potensi di bulan-bulan puncak karena terdapat juga bulan-bulan puncak penjualan atau profit yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2023. Beberapa bulan seperti Mei, Januari, dan Desember menunjukkan tren yang positif dalam segi keuntungan. Nah, dari momen tersebut kita juga harus memanfaatkan momen ini untuk langkah strategis ke depan, yaitu dengan menjadikan periode ini sebagai momen campaign utama dalam strategi pemasaran yang lebih agresif, kemudian memastikan kesediaan stok karena pada bulan-bulan tersebut diketahui menjadi bulan puncak profit atau bulan puncak transaksi, kemudian meningkatkan kapasitas operasional dan distribusi atau kita melakukan pengecekan atau melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proses dari operasional maupun supply chain itu berjalan dengan baik dan maksimal pada periode tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi ekspansi dan pemetaan pemasaran atau pasar regional. Yang pertama yaitu penguatan di Jawa Barat. Hal ini perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan dikarenakan dari data yang sudah diperoleh itu terlihat bahwa Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu memiliki transaksi dan profit paling tinggi dari semua provinsi operasional bisnis kimia farma. Kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan penetrasi produk unggulan, memperluas jaringan distribusi, dan mempertahankan kualitas layanan. Jadi bagaimana perusahaan bisa memaintain skala profitabilitas tersebut dan juga bisa melakukan lebih banyak
peningkatan dari profit yang eh, sudah diperoleh sebelumnya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian bisa kita juga melakukan strategi eh, ekspansi atau pelebaran bisnis perusahaan dengan melihat potensi di luar Jawa. Provinsi seperti Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu menunjukkan profitabilitas yang cukup tinggi meskipun transaksinya lebih sedikit. Jadi eh, dari data yang diperoleh tadi bisa dilihat bahwa provinsi di luar Jawa juga memiliki nilai profit yang cukup tinggi dan cukup potensial untuk dijadikan atau diteliti lagi untuk melakukan ekspansi bisnis di luar Pulau Jawa dengan strategi berikut. Yang pertama, melakukan eh, pembangunan lebih banyak gerai atau menggandeng mitra-mitra lokal di provinsi tersebut. Kemudian meningkatkan promosi dan kerjasama dengan instansi kesehatan setempat dari provinsi-provinsi yang potensial melakukan ekspansi dari bisnis kimia farma tersebut. Kemudian bisa dilakukan strategi selanjutnya yaitu terkait peningkatan kinerja cabang dengan rating transaksi rendah. Eh, kita ketahui di slide sebelumnya bahwa terdapat beberapa cabang yang memiliki rating cabang tinggi, namun rating transaksinya rendah di bawah rata-rata transaksi keseluruhan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan pelatihan staff untuk meningkatkan upselling dan cross-selling dari cabang tersebut. Lalu yang kedua, mengoptimalkan kerjasama dengan klinik atau rumah sakit setempat untuk merujuk pasien dengan rujukan atau obat dari kimia farma. Lalu menawarkan program diskon atau bundling produk agar transaksinya meningkat dan kepuasan pelanggan juga diharapkan lebih baik dari sebelumnya. Lalu bisa juga dilakukan strategi analisis pelanggan, yaitu melakukan survei dan analisa perilaku pelanggan di cabang dengan rating transaksi rendah, agar kita tahu apa yang kurang menurut pelanggan dan yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan dengan masukan dari customer. Kemudian mencari dan menemukan kendala yang menghalangi pelanggan untuk bertransaksi lebih sering, misalnya lokasi, harga, atau promosi. Jadi kita bisa lebih tahu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang menjadi kendala mereka untuk melakukan transaksi pada gerai kimia farma. Selanjutnya yaitu ada strategi penguatan produk unggulan. Jadi eh, bisa dilakukan strategi untuk menguatkan produk-produk yang sudah menjadi produk unggulan dari data yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, yaitu untuk produk Scholastic dan Anxiolytic. Strateginya yaitu eh, tingginya profit atau tingginya transaksi untuk obat tersebut menandakan kebutuhan pasar akan obat kesehatan mental, terutama mungkin ini juga dipengaruhi dari tren sekarang di mana masyarakat sudah mulai melek akan kesehatan mental. Kemudian kita bisa melakukan kampanye edukasi mengenai kesehatan mental, terutama untuk generasi-generasi muda yang sudah mulai melek dan peduli tentang kesehatan mental. Kemudian kita bisa melakukan kolaborasi dengan psikolog atau lembaga kesehatan jiwa untuk bekerjasama dalam proses atau kampanye edukasi kesehatan mental. Tentunya juga di bawah naungan atau di bawah kolaborasi dengan kimia farma. Kemudian untuk obat analgesik, antipiretik, dan antihistamin, itu kita bisa melakukan mempertahankan stok yang cukup karena produk ini juga termasuk produk yang banyak dibeli oleh pelanggan. Kemudian kita bisa menyediakan varian produk dengan kemasan atau dosis berbeda agar bisa dilakukan diversifikasi produk
untuk obat tersebut supaya pelanggan mungkin tidak terlalu jenuh atau bosan dengan pilihan-pilihan obat yang ada. Selanjutnya ada obat penyakit saluran nafas. Kita bisa melakukan penyuluhan seputar asma dan PPOK di apotek. Jadi di apotek juga kita bisa melakukan penyuluhan atau apa namanya, seperti konsultasi yang secara singkat atau eh, secara kecil terkait penyakit asma dan PPOK. Kemudian kita juga bisa bekerjasama dengan komunitas kesehatan untuk menambah kesadaran akan bahaya penyakit pernafasan. Jadi kampanye terkait edukasi untuk penyakit-penyakit yang menyerang atau berkaitan dengan pernafasan, terutama pasca COVID-19, di mana COVID itu menyerang saluran pernafasan. Mungkin dari pasca COVID itu masyarakat sudah mulai peduli dan lebih sedikit mengerti terkait penyakit-penyakit pernafasan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah momentum atau keuntungan untuk kita bisa melakukan edukasi dan melakukan penetrasi produk obat penyakit saluran pernafasan. Baik, dari semua penjabaran tersebut dapat disimpulkan beberapa poin terkait penjelasan dari awal sampai akhir. Penjelasan yang pertama yaitu Februari secara stabil dan konsisten menjadi bulan dengan performa terendah, sehingga perlu promosi khusus atau strategi khusus untuk mendorong penjualan. Kemudian, Provinsi Jawa Barat menjadi pemimpin transaksi dan profit dari seluruh provinsi operasional bisnis Kimia Farma, diikuti beberapa provinsi lain dengan potensi besar, terutama provinsi yang berada di luar Jawa. Kemudian profit Kimia Farma relatif stabil dari tahun ke tahun, menandakan secara keseluruhan ketahanan bisnis itu sudah cenderung baik dilihat dari performa profit dari tahun ke tahun. Kemudian beberapa cabang memiliki rating layanan sempurna, namun rating transaksi di bawah rata-rata yang mengakibatkan perlunya optimalisasi strategi pemasaran dan optimalisasi kualitas transaksi di cabang tersebut. Lalu produk unggulan didominasi obat kesehatan mental, analgesik, dan antihistamin, menunjukkan kebutuhan pasar yang tinggi di segmen ini yang tentunya perlu dimanfaatkan dan diekspor lebih lanjut untuk melakukan penetrasi produk dan strategi pemasaran terkait produk-produk yang sudah menjadi unggulan pada produk bisnis kimia farma. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan terkait analisa performa bisnis kimia farma di tahun 2020, tahun 2023. Jika ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya M. Alvan Nasrullah. Sekian, undur diri.